Insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari arah timur. Bahkan ulama-ulama di Malaysia, ulama-ulama di Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan di Biladi Syam, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asharatu Sa'ah, Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi. Kita akan mendengarkan suatu nasihat dari guru kita. Bagaimana pentingnya kita harus peka memahami zaman. Kita harus bagaimana mempersiapkan, meningkatkan iman dan amal soleh sehingga kita akan diselamatkan daripada huru-hara akhir zaman yang akan datang. Kita simak baik-baik sama-sama. Panji Gumilang kan menyatakan dia komunis, terang-terangan vulgar sudah. Jadi ini new cortex war, perang narasi. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana solusi syar'i? Bagaimana solusi syar'i? Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah nggak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia ini kalau umat Islam di Indonesia nggak mau berubah. Ini. Jadi ini benar-benar gerakan islah, gerakan perubahan ini harus benar-benar kita gerakkan. Umat ini harus bangkit. Jadi memang yang kita saksikan selama ini umat Islam terus dijadikan target, di pressure, ditekan dan semua lini. Tapi mereka tidak paham bahwa semakin di pressure, semakin ditekan, sunatullahnya apa? Bangkit. Ini yang mereka tidak paham. Oleh karena itu Rasulullah akan mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah meluas, mengglobal seluruh dunia termasuk di Indonesia, Rasulullah menegaskan barometer iman kita itu bila di Syam, di bumi Syam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama di Biladi Syam, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau melakukan riset satu hadis dengan ditambah dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kuno, ulama-ulama yang dulu. Beliau ambil satu hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Jadi sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, akhirnya beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Akhirnya beliau teliti, beliau kaji secara dalam, beliau mengambil khulasa, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua itu adalah gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi
Beliau memberikan statement wallahu a'lam. Akhirnya ulama-ulama bilad di Syam yang tadi saya sampaikan, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau ketika mengkaji meneliti ini, melakukan riset ini dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari arah timur. Mana? Arah timur, Indonesia. Ini akhirnya dihitung, Pak, secara matematis dihitung. Kalau start 1924 tambah 100 tahun berarti 2024, kurang 1 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat di YouTube itu ada Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap seperti Ustaz Zulkifli Al-Hidayah, ya kan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Beliau meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari arah timur. Bahkan ulama-ulama di Malaysia, ulama-ulama di Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan di bilad Syam, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis, wa akna fi Baitul Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini pasti. Kenapa? Allah sudah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Akhirnya Allahu Akbar, sekarang di Palestina itu bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan sayap militer Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Brigadir Al-Qassam membentangkan bendera merah putih. Mereka semua meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia, insya Allah. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Tidak tahu kita dari mana Allah akan bangkitkan nanti. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Ya Allah, semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mayoritas mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama Turki itu meyakini insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sudah memberikan arahan. Kalau Rasulullah SAW ini solusi syar'i. Kalau Rasulullah SAW, idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i wa taraktum jihad, salatullah alaikum dulla la yanju hatta tarji' ila dinikum. Ini rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil ainah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ainah. Al-ainah itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i. Artinya ini bahasa kinayah, kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Itu maknanya jika umat Islam ini muamalahnya dengan sistem riba. Umat Islam sudah sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad fisabilillah. Umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah. Salatullah alaikum dullah. Maka Allah akan turunkan kehinaan itu. Dan ini sudah nyata di Indonesia. La yanji'u syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan tarji' ila dinikum ini maknanya hingga umat Islam di Indonesia ini bangkit semangat perjuangannya, bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan cabut dari kehinaan ini. Insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia gerakan perubahan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ada lagi satu ulama dari bilad Syam, yaitu Syekh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Masya Allah, beliau ini ternyata keturunan Syekh Abdul Qadir
di bahasa nyebutnya di sana Al-Jilani, ya. Kalau di Indonesia Al-Jailani, ya kan. Jadi, masya Allah, beliau tumbuh dari sebuah keluarga mujahid. Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina. Nah, ketika masya Allah dia benar-benar kecintaan pada ilmu itu luar biasa. Sampai ketika beliau mengambil program pasca sarjana, 2 tesis sekaligus ditulis. Tesis yang pertama dalam aspek sejarah, yaitu diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan Madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian yang kedua, tesis dalam aspek pendidikan Islam, diberi judul Tatawur Nafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah. Bahkan kitab-kitab yang ditulis beliau itu mewarnai seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Jadi beliau menulis buku Usul Trilogi Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan dalam tingkat dunia beliau menulis satu kitab tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Itu benar-benar beliau mendapat penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Dan kitabnya ini masya Allah mewarnai dunia Islam termasuk di Indonesia. Jadi ternyata Allahu Akbar, beliau benar-benar menulis kitab itu landasannya filosofis historis. Jadi beliau gambarkan, beliau ungkap pada saat 2 ulama besar ini, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Umat Islam kondisinya terpuruk, terjadi iftirah, perpecahan, dan perpecahannya itu dahsyat, Pak. Bukan perpecahan masalah akidah, tapi pecahnya itu karena perebutan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Kemudian muncul ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan, sehingga semakin pecah. Bahkan didominasi oleh ulama-ulama su' pada saat itu. Akhirnya puncaknya muncul penyakit muwalah bil kuffar, minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Ini terjadi, dan ini sudah sama-sama sudah terjadi di Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan pusat Katolik waktu itu, yaitu Paus Urbanus II, memonitoring kondisi ulama, kondisi umat Islam di Bilad Syam waktu itu. Akhirnya ini kesempatan emas bagi Paus Urbanus II untuk memobilisasi seluruh pasukan salib seluruh daratan Eropa. Apa yang terjadi? Dalam hitungan singkat berkumpul, dan rabi-rabi Yahudi berhasil memasukkan 2 agennya, yaitu Godfrey dan Peter, dijadikan komandan pasukan salib. Tepat 1096 Masehi, 1000 bukan 1900 tapi 1096, berarti ribuan tahun yang lalu. Akhirnya digerakkan semuanya menuju Bilad Syam. Tepat bulan Juli 1097 Masehi, seluruh kawasan Al-Quds dikuasai oleh pasukan salib. Akhirnya umat Islam diberikan 2 opsi. Ya, pertama, kumpul. Kalau enggak, habis. Siapa yang berkumpul di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dijamin aman. Tapi ternyata ini jebakan. Keesokan harinya hampir 70.000 kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tulang-tulang umat Islam, beberapa tulang-tulang umat Islam masih sampai hari ini masih dirawat, masih diawetkan. Hari ini bapak kalau terbang ke Republik Republik Ceko, cari kota Sedlec. Di sana ada gereja katedral, itu mulai dari depan penuh dengan tulang-tulang. Kalau masuk ke dalam, tulang lengkap, tulang tengkorak semuanya lengkap. Akhirnya pengurus gereja ini ditanya, kenapa ini peristiwa ribuan tahun yang lalu di Masjidil Aqsa, kenapa Anda mengawetkan ini?
Apa jawaban dari pengurus gereja? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin. Bahkan itu sejarah, itu namanya salah satu dari anggota pasukan salib Raymond de Tolesi itu, ketika dia menunggang kuda di tengah-tengah berserakan mayat-mayat umat Islam yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, begitu dia masuk ke pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam itu setinggi kaki kudanya. Itu darah umat Islam. Nah, hancur sudah, umat Islam hancur. Akhirnya dua ulama ini tadi, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengambil pijakan yang tadi saya bacakan dari surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, dijadikan pijakan untuk membangun kekuatan umat. Kemudian beliau ambil satu hadis sahih rawahu Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, setiap jasad manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik-baiklah semuanya, kalau segumpal darah itu jelek-jeleklah semuanya. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Pertanyaan kita, kenapa Al-Ghazali bersama muridnya si Abdul Qadir Jailani ini menjadikan kolbu menjadi pijakan untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat? Ternyata di dalam kolbu itu ada kuatul hamasah dan kuatul fikrah, kekuatan semangat. Makanya kalau di Indonesia itu kan ada lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan, itu kan lagu-lagu kebangsaannya. Itu dibangun kolbunya, sehingga akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini membangun madrasah Al-Quran. Dalam waktu 50 tahun lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini dicetak, ditarbiyah, dibina oleh dua ulama besar ini, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, selama ini kan kita tahunya Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani sufi, gitu aja kan infonya. Tapi apa karya besarnya, ini yang tidak paham. Akhirnya begitu lahir sosok Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan salib berhasil dihancurkan, sehingga Masjid Al-Aqsa, tempat kiblat pertama kali kaum muslimin, tempat Isra wal Mi'raj Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil dikuasai kembali. Setelah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib, 88 tahun. Ini alhamdulillah, apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Irsan Al-Kilani, Majid Irsan Al-Kilani ini dipraktekkan di seluruh Indonesia, termasuk di Padang ini. Termasuk di Padang. Saya melihat tentang ini pendirian rumah pesantren tahfidz dan kampung Quran itu di Padang, di kawasan hutan gitu ya, di kawasan hutan. Jadi masya Allah, luar biasa ini Pak. Jadi ini kesempatan emas bagi kita. Saya melihat ini, masya Allah, ini pusat peradaban Islam untuk membangun Salahuddin Al-Ayyubi yang baru, terutama dari Indonesia. Nah ini. Alhamdulillah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dengarkan nasihat dari guru kita yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil hikmahnya, dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab.